Sebagian besar daerah Lampung masuk kategori rawan banjir dan longsor. Warga bantaran Sungai Balau mengamankan perabotan sebelum diterjang banjir. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Informasi Sekitar Lampung. Kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa, hukum dan kriminal, serta dinamika pembangunan di Lampung. Potensi kerawanan dan antisipasi bencana banjir maupun longsor menjadi sajian utama hari ini. Hampir seluruh daerah Lampung rawan bencana, sehingga masyarakat maupun Badan Penanggulangan Bencana dituntut waspada. Warga bantaran sungai lebih antisipatif dengan mengamankan harta benda dari jangkauan banjir. 2 kabupaten langganan longsor, Lampung Barat dan Pesisir Barat terdesak kebutuhan alat berat untuk penanggulangan bencana sewaktu-waktu. Pemirsa, bersama saya Rani Oktarina, inilah Sekitar Lampung selengkapnya. Pemirsa, sejumlah wilayah Lampung rawan banjir dan longsor. Pada puncak musim penghujan sekarang ini, sebagian masyarakat waspada menghadapi kemungkinan datangnya bencana alam. Pemerintah daerah, khususnya aparat penanggulangan bencana, juga siaga untuk memonitoring titik-titik rawan bencana. Memasuki puncak musim hujan sekarang ini, masyarakat di daerah rawan bencana meningkatkan kewaspadaan. Warga yang tinggal di bantaran sungai bersiap-siap mengantisipasi datangnya banjir. Mereka mengamankan barang-barang ke tempat aman. Warga juga mengungsi ketika hujan deras turun. Di lokasi rawan longsor, masyarakat pun meningkatkan kewaspadaan. Pada saat turun hujan, mereka terus mengawasi bukit yang rawan longsor. Bahkan pada malam hari, sebagian masyarakat berbegadang untuk mengamankan perbukitan. Sebagian besar wilayah Lampung merupakan daerah rawan bencana banjir dan longsor. Banjir kerap terjadi di wilayah Bandar Lampung, Lampung Utara, Lampung Timur, Mesuji, dan Tulang Bawang. Sementara longsor acap kali terjadi di Lampung Barat, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, dan Bandar Lampung. Memasuki puncak musim hujan sekarang ini, warga di kawasan langganan banjir mulai was-was. Di sepanjang bantaran Sungai Kalibalau, Bandar Lampung, masyarakat mulai mengamankan perabotan rumah tangga ke atas plafon dan loteng. Sebagian warga menitipkan barang-barangnya ke rumah kerabat yang aman. Tunjukin, Pak. Ini untuk pengungsian. Sana. Segini Pak waktu airnya. Kondisi inilah yang dilakukan warga di RT 03 Kelurahan Bukit Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung saat memasuki puncak musim hujan. Warga mewaspadai datangnya bencana banjir dengan menempatkan barang-barang perabotan rumah tangga ke atas plafon rumah agar terhindar dari banjir. Wilayah ini memang merupakan salah satu kawasan langganan banjir terparah di Kota Bandar Lampung. Selain mengantisipasi banjir dengan menyelamatkan perabot rumah tangga ke tempat tinggi, pada saat hujan deras warga juga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kayaknya masalah kali itu udah ditinggiin, udah ditalut, tapi tetap aja gitu loh. Nggak ada solusinya. Jadi ya kayak mana ya, nggak ada jalan lain kayaknya ya. Pokoknya banjir. Karena kali udah ditinggiin, udah dikeruk. Tapi kemarin pas hujan tuh sempat ngalir lagi, Pak. Gimana untuk nyelamatin barang, Pak? Ditaruh di mana barang-barangnya? Ya kalau situ nggak ambruk ya di situ nggak ada tempat lagi. Tempat tadi di atas loteng itu, di rak-rakan itu ya. Iya. Itu emang sengaja dibuat, Ma? Iya dibuat ya, orang tiap tahun tiap ini hujan lebat banjir, hujan lebat banjir. Di kawasan ini hampir setiap tahun terjadi banjir, terutama saat hujan deras mengguyur wilayah Bandar Lampung. Banjir yang disebabkan meluapnya aliran Kalibalau ini mengalir ke kawasan permukiman dan merendam ratusan rumah warga. Meski pemerintah Kota Bandar Lampung telah berupaya mengeruk sungai dan membangun talut untuk mencegah terjadinya banjir, warga tetap khawatir karena debit air masih tinggi saat turun hujan deras. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. BPBD Lampung Utara terus memantau ketinggian air Wai Umban. Pemirsa, saat ini air sungai hampir meluap setelah hujan sepekan berturut-turut dengan intensitas sedang hingga tinggi. Warga seputaran bantaran sungai diimbau waspada karena ancaman banjir bisa terjadi sewaktu-waktu. Hujan deras mengguyur Lampung Utara selama sepekan terakhir. Debit aliran Wai Umban naik 1 meter dan hampir meluap ke permukiman wilayah Kota Bumi.
Banjir tahun lalu merendam perumahan hingga perkebunan 7 kali dalam setahun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung Utara mengimbau warga aliran sungai waspada setiap hujan deras. Warga sebaiknya segera menghindar atau mengungsi jika sungai mulai meluap. Tim penanggulangan bencana siap mengevakuasi 24 jam. Mengimbau kepada masyarakat supaya selalu waspada dan di mana ada siring-siring yang mampet agar kiranya dapat dibersihkan. Yang tidak kalah pentingnya BPD sendiri siap 24 jam melayani masyarakat. 3 kecamatan sepanjang aliran Sungai Wairarem tergolong rawan banjir. Kawasan ini meliputi 5 kelurahan di Kecamatan Kota Bumi Kota, 2 kelurahan di Kecamatan Kota Bumi Selatan, dan 6 desa di Kecamatan Abung Timur. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Kecemasan juga dialami warga desa Pecoh Raya, Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Mereka resah karena bencana longsor mengancam permukimannya. Sejak terjadi longsor akhir tahun 2013 lalu, bukit yang terletak tepat di atas permukiman gundul akibat kegiatan pembangunan perumahan. Kekhawatiran warga Pecoh Raya terhadap ancaman bahaya longsor bukan tanpa alasan. Selain kondisi bukit makin rapuh akibat aktivitas alat berat pengembangan perumahan, debit air yang turun dari atas bukit ke permukiman warga juga makin deras pada saat hujan. Dengan kondisi ini, kekhawatiran warga Pecoh Raya bertambah. Arus air yang deras dari bukit bisa saja menggerus tebing dan mengakibatkan terjadi longsor lagi. Kawasan ini longsor pada akhir tahun lalu dan merusak puluhan rumah. Warga berharap pemerintah Kota Bandar Lampung dapat menegur pengembang perumahan untuk mencegah terjadinya bencana longsor. Sebab bahaya longsor mengancam keselamatan warga desa Pecoh Raya. Masuk ini kan lagi puncak musim hujan, rawan bencana longsor, bencana banjir. Ini kekhawatiran warga sini seperti apa nih Pak dengan bencana longsor? Intinya kalau hujan lebat kita warga sini pada khawatir gitu, was-was gitu, nggak tenang ya betulnya. Pada ngungsi apa lebat gimana? Gitu ya. Kalau hujan lebat pada ngungsi? Ya itu orang atas pada turun ke bawah ya, rumah-rumah atas itu. Ya takut lah, nggak bisa enak tidur. Ya Pak ya? Iya betul. Kalau hujan deras, yang orang atas juga pada turun Mas. Iya orang atas pada turun, terus suaminya kalau malam nggak tidur, sampai jam 4, sampai subuh. Jaga-jaga ya Mbak. Pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya segera berupaya menanggulangi bencana longsor ini untuk meminimalkan korban. Bencana bisa saja datang tiba-tiba. Sementara warga diharapkan selalu waspada dan pada saat cuaca buruk sebaiknya mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari bencana. Peristiwa bencana longsor di kawasan ini pernah terjadi pada pertengahan Oktober tahun lalu. Sedikitnya 14 rumah warga rusak berat dan 6 diantaranya rata dengan tanah. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Pemirsa, Lampung tergolong rawan bencana tanah longsor dan gempa bumi. Ironisnya pemerintah belum memiliki alat deteksi longsor. Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lampung baru mempunyai pendeteksi gempa dan tsunami. Daerah rawan longsor di Lampung meliputi Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, dan sebagian Pesawaran. Sejumlah kawasan itu menjadi langganan longsor setiap musim hujan. Bencana longsor mengancam korban. Sayangnya Lampung belum memiliki pendeteksi atau peringatan dini berupa wireless. BPBD Lampung selama ini masih mengandalkan pendeteksi gempa dan tsunami di beberapa kabupaten pesisir barat maupun timur. Kepala Pelaksana BPBD Lampung, Sobri, bahkan belum terpikirkan pemasangan alat deteksi longsor. Peralatan deteksi bencana alam di Lampung merupakan bantuan pusat. Ia segera meminta bantuan peralatan baru sesuai kebutuhan. Bahkan di beberapa kabupaten kota sudah ada yang namanya alat deteksi bencana khusus gempa bumi dan tsunami. Itu di kabupaten kota, di Kabupaten Tanggamus sudah ada, di Pesisir Barat ada, Lampung Barat ada, Lampung Timur ada. Ya. Tapi untuk yang longsornya Pak? Belum ada. Belum ada. Nah kira-kira gimana Bang untuk menyiapkan itu? Ya pertama kita tentu sosialisasikan dulu karena kita juga sudah komunikasikan dengan koordinasi dengan PNPB ya, sampai sekarang kita belum diberikan bantuan alat itu. Semua alat itu kan dari PNPB semua, bantuan semua, IMAR semua. Gitu. Tapi yang jelas PNPB provinsi sudah pernah mengajukan. Ya alat itu. Belum, karena yang kita mengajukan alat pendeteksi bencana. Ternyata yang dikirim itu hanya gempa bumi dan tsunami aja. Dan tsunami gitu. Tapi untuk longsornya belum ya. Nanti dalam waktu dekat akan kita, karena ini kejadian ini, itu bencana negara ini, nanti dalam waktu dekat kita akan
komunikasikan dengan Kendati belum memiliki alat deteksi longsor, masyarakat siap mengantisipasi ancaman bencana. Warga makin paham berkat mitigasi melalui program desa atau PEKON tanggap darurat. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi. Jembatan Gading Rejo Utara Pringsewu ambrol akibat termakan usia. Tetaplah bersama kami. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Sahabat sekalian, dalam perjalanan hidup kita sejak kecil, kita selalu merindukan sosok yang teduh. Ia selalu menyemangati kita saat kita terpuruk. Bahkan ia selalu menyemangati setiap dalam perjalanan hidup kita. Ia suka mendukung pada saat orang lain merendah. Ia sosok yang mulia dan sangat penting bagi kehidupan kita. Ia adalah ibu. Sahabat sekalian, muliakan ibu, maka akan mulia hidup kita. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non-kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta-karoten, dan omega-9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Tukarkan 100 poin VIP Chandra Anda dengan Coca-Cola 1,5 liter dan Coco Wafer Roll atau 50 potongan poin untuk 500 ml Sania minyak goreng. Syarat dan ketentuan berlaku. Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Jembatan Tegal Sari, Kecamatan Gading Rejo Pringsewu, ambrol pada Rabu pagi pukul 8 waktu setempat. Konstruksi diduga rapuh karena jembatan telah berusia lebih 60 tahun. Kerusakan ini mengakibatkan kendaraan roda 4 tidak bisa lewat. Jembatan Tegal Sari, perbatasan Pekon, Wonodadi, dan Gading Rejo Utara, ambrol seluas 2 meter persegi. Warga tiba-tiba mendengar reruntuhan jatuh ke sungai. Konstruksi lingkar jembatan juga retak dan tinggal menunggu roboh. Arus lalu lintas sepeda motor maupun mobil sebelumnya ramai, terutama anak-anak sekolah dan warga menuju pasar Gading Rejo. Namun jembatan justru ambrol saat tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Warga langsung menutup akses kendaraan roda 4, sementara sepeda motor masih bisa melewati. Lalu lintas mobil terpaksa memutar lewat Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kejadiannya ini sekitar jam 8. Nggak ada mobil lewat juga enggak. Dia memang ambrol sendiri gitu. Ambrol sendiri. Memang dari retak ini udah lama kalau retak ini. Kalau retak ini. Memang udah ketahuan udah lama. Tapi sebagian itu memang udah sebagian roboh itu ya? Kalau lubang belum ada. Belum ada. Cuma retak-retak ini. Lubang tadi itu? Ya karena kapan ambrol itu tadi. Warga menduga ambrolnya jembatan akibat termakan usia. Jembatan ini dibangun sejak tahun 40-an. Dinas Pekerjaan Umum Pringsewu turun ke lokasi untuk mempercepat perbaikan. Warga Pekon Tegal Sari meminta prioritas perbaikan demi kelancaran akses anak sekolah dan roda perekonomian. Dari Pringsewu, Indra Siregar melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Utara mencatat sedikitnya ada 3 lokasi rawan longsor yang harus diwaspadai masyarakat saat hujan deras. BPBD juga mengimbau warga segera memberikan informasi jika melihat tanah yang mulai runtuh. Langkah ini untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Menurut data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Utara, lokasi rawan longsor terdapat di 3 lokasi Kecamatan Bukit Kemuning, 2 titik di Kelurahan Dwi Kora dan 1 titik di perbatasan jalan lintas antara Kecamatan Bukit Kemuning dan Sumber Jaya Lampung Barat. Aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Utara mencatat di 3 lokasi perbukitan ini sering terjadi longsor, terutama pada saat hujan deras. Tanah di lokasi ini labil dan mudah tergerus erosi ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Mengimbau kepada masyarakat supaya selalu waspada
Pentingnya BPD sendiri siap 24 jam melayani masyarakat. BPBD mengimbau masyarakat di kawasan rawan longsor agar selalu waspada pada musim penghujan. Warga juga diminta segera memberikan informasi jika melihat tanda-tanda akan terjadinya longsor. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Lampung Barat dan pesisir barat menjadi langganan tanah longsor. Kendati demikian, pemerintah tidak perlu merelokasi warga. Bupati Lampung Barat, Muklis Basri, hanya meminta warga merehabilitasi keadaan gundul. Kebijakan ini dapat mencegah bencana sampai jangka panjang. Setiap terjadi perubahan dari musim kemarau ke musim hujan, di Lampung Barat itu setiap tahun terjadi longsor. Karena kita sama-sama tahu bahwa Lampung Barat itu kan tanahnya labil. Pada waktu musim kemarau dia pecah-pecah, ya. Setelah musim hujan masuklah air itu ke tanah-tanah pecah itu terjadi longsor. Makanya saat ini kan banyak jalan nasional kita yang terjadi longsor. Ya, untuk antisipasi supaya tidak terjadi seperti yang ada di Banjarnegara gimana? Ya, antisipasi itu tinggalkan daerah kira-kira itu hentikan penebangan. Ya kan, penggundulan. Jadi daerah gundul itu hijaukan kembali. Kira-kira ada rencana untuk merelokasi orang? Nggak ada. Kita nggak ada relokasi. Artinya daerah-daerah yang memang diperkirakan akan terkena longsor itu memang sudah tidak ini. Ya, ada tapi tidak terlalu tidak terlalu besar seperti dulu lagi. Pemirsa, Kabupaten Pesisir Barat paling rawan longsor dan gempa bumi. Daerah otonomi baru ini lebih terdesak kebutuhan alat berat dibandingkan dengan pendeteksi. Alat berat ini berfungsi mengeruk material reruntuhan longsor di jalanan. Bupati Pesisir Barat, Herlani, mengakui telah memiliki alat deteksi dini gempa bumi dan tsunami. Alat deteksi longsor memang perlu, namun Herlani lebih terdesak kebutuhan alat berat. Pertanyaan ini disampaikan Herlani usai menerima DIPA 2015 di Balai Keratun Rabu siang. Pesisir Barat membutuhkan eskavator selama musim hujan. Ketersediaan alat ini menjamin penanggulangan bencana longsor secara cepat. Longsor di Jalan Lintas Barat Sumatera bakal mengganggu transportasi dan perekonomian. Bupati telah meminta bantuan alat berat ke Gubernur maupun Kementerian Pekerjaan Umum. Gubernur menyetujui permintaan sementara surat ke pemerintah pusat menanggapi positif. Kita sangat siap di sana, sangat siap karena kita sudah punya pengalaman bahwa pesisir barat itu satu wilayah yang rentan dengan bencana, terutama longsor dan banjir. Hampir setiap perubahan musim, dari musim kemarau ke musim hujan, dapat dipastikan itu adalah tanah yang longsor. Yang terkendala bagi kita alat-alat berat. Alat berat saya minta kepada Bapak Gubernur itu satu alat berat untuk merupakan eskavator. Bila udah CC tinggal mungkin proses pengambilan lagi. Kemudian kita juga minta ke Kementerian PU. Sejumlah permukiman di kawasan cekungan atau topografi miring tergolong rawan ancaman longsor. Meski begitu, Pemkab Pesisir Barat tidak berencana merelokasi karena jaraknya cukup jauh dengan kawasan longsor. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Umat Hindu Lampung Tengah merayakan Galungan dengan sembahyang dan silaturahmi kerabat maupun tetangga. Untuk informasinya sesaat lagi. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan, apapun usahanya. Perusahaan mengisi formulir pendaftaran dan data karyawan. Serahkan ke BPJS Kesehatan untuk mendapatkan virtual account. Beban pekerja hanya 0,5% dari gaji per bulan. Perusahaan melakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk. Tukarkan bukti pembayaran dengan identitas peserta. Menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan wajib dan bermanfaat.
petualangan mereka selalu ditunggu-tunggu. Kehadiran mereka mencari apa saja yang ada di Lampung. Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ini Lampung ya! Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Cekal barometer kejahatan dan tindak kriminalitas di Lampung. Saksikan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Sekitar Lampung. Umat Hindu di Lampung Tengah merayakan Hari Raya Galungan. Perayaan dimulai dengan sembahyang, sujud syukur, serta saling berkunjung untuk maaf-memaafkan. Perayaan Hari Kemenangan di Lampung Tengah ini paling meriah karena pemeluk Hindu paling banyak dibandingkan kabupaten lainnya. Umat Hindu merayakan Galungan setiap 6 bulan sekali. Galungan bermakna kemenangan terhadap kejahatan atau ketidakbenaran. Perayaan di Kecamatan Seputih Raman berlangsung meriah. Pemeluknya berbondong-bondong ke Pura Puseh, Kampung Ramadewa. Mereka bersembahyang dan sujud syukur atas limpahan rezeki serta keselamatan. Persembahyangan berlanjut dengan silaturahmi. Umat Hindu saling bermaaf-maafan dengan kerabat maupun tetangga. Tokoh Hindu Sedharma Nyoman Sudarta menjelaskan makna Galungan bukan sebatas seremoni, namun terlihat dari kehidupan sehari-hari. Hari Raya Galungan itu adalah untuk merayakan atau pesta kemenangan Dharma melawan Dharma. Satu untuk memuja kepada Sang Hyang Widi, untuk memohon keselamatan agar kita di hari kemenangan ini selalu mendapatkan keselamatan, selalu mendapatkan kebahagiaan, dan menjauhkan diri dari larangan-larangan yang sifatnya murka. Pemeluk Hindu di Lampung Tengah paling banyak dibandingkan kabupaten lainnya. Jumlahnya sekitar 60.000 kepala keluarga atau 100.000 jiwa. Komunitas terbanyak di Kecamatan Seputih Raman. Dari Lampung Tengah, Roy M. Perlioli melaporkan. Pemirsa, atmosfer perayaan Tahun Baru 2015 mulai terasa di Kota Bumi, Lampung Utara. Pedagang trompet menjajakan dagangannya di jalan protokol hingga pusat perbelanjaan. Trompet ini didatangkan dari luar daerah karena bentuknya lebih menarik dan tahan lama. Persiapan perayaan Tahun Baru 2015 mulai terasa di Kota Bumi, Lampung Utara. Sejumlah pedagang trompet bermunculan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Pasar, dan Taman Kota. Lokasi strategis semula hanya terdapat 2 atau 3 pedagang. Hingga 2 pekan menjelang perayaan, pedagang makin menjamur. Harga trompet bervariasi, mulai Rp10.000 hingga Rp50.000. Nilai ini tergantung motif dan ukuran. Trompet didatangkan dari luar daerah karena bentuknya lebih menarik dan tahan lama. Setiap pedagang memiliki stok cukup banyak. Ini nanti untuk sampai tahun baru ya? Iya, sampai tahun baru. Oh, memang selama ini dagang trompet? Hah? Selama ini dagang trompet? Iya, dagang tiap tahun baru aja. Oh, tiap tahun baru aja. Lumayan ya untungnya? Lumayan. Pembeli bisa memilih model klasik, motif ayam, hingga saksofon. Pembeli trompet biasanya ramai sejak sepekan menjelang tahun baru hingga puncak pergantian tahun. Keuntungan dalam sepekan bisa mencapai Rp3 juta. Pedagang berharap keuntungan tahun ini naik. Dari Lampung Utara, Haryadi Hakal melaporkan.
Bupati Agung Ilmu Mangkunegara menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat daerah di Lampung Utara meningkatkan kedisiplinan dan kebersihan. Kedisiplinan aparatur pemerintahan ini mendukung pelayanan masyarakat. Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara menggelar sidak tidak terjadwal ke seluruh satuan kerja. Ia memerhatikan kedisiplinan kerja mulai kepala dinas, kepala bidang, staf hingga pegawai honor. Bupati selalu mengecek tingkat kehadiran untuk memastikan kesiapan melayani masyarakat. Kebersihan kantor maupun lingkungan juga menjadi perhatian. Kedisiplinan dan kebersihan menjadi faktor penting. Bupati tak segan menjatuhkan sanksi jika aparatur pemerintah tidak mengindahkan instruksi. Sidak bukan dimaksudkan mencari kesalahan pegawai. Ia berharap sidak ini menumbuhkan kesadaran aparatur. Terusan seperti ini dalam artian bukan menjebak, bukan mencari kesalahan, tapi dalam rangka menumbuhkan kesadaran. Satker bahwasannya kedisiplinan dan kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Sidak satuan kerja berlanjut ke jajaran kecamatan. Agung Ilmu Mangkunegara yakin jajarannya dapat melayani masyarakat secara prima jika tingkat kedisiplinan tercapai. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Rozi melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus mengakhiri sekitar Lampung petang ini. Saya Rani Oktarina mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat petang, terima kasih dan sampai jumpa.